Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Dimas Ahmad Fadil dan kedua teman saya Ahmad Rizal Khairullah dan Tria Andini. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul ODO yang ditugaskan oleh Pak Fatoni di dalam mata kuliah IRP. Jadi pertama-tama yang paling utama di ODO ini kita harus membuat sebuah perusahaan terlebih dahulu. Untuk membuat sebuah perusahaan di dalam ODO ini, kita bisa ke modul pengaturan. Di pengaturan umum ini, kita dapat menambahkan sebuah perusahaan baru. Di sini kita pilih kelola perusahaan, terus kita tekan tombol baru. Nah, di sini kita dapat memasukkan nama perusahaan yang ingin kita buat. Contohnya di sini PT Merpati Jaya. Nah, di sini juga kita dapat menambahkan logo baru untuk perusahaan yang kita buat. Misalnya di sini saya tambahkan logo baru. Sudah ditambahkan. Selanjutnya juga kita dapat menambahkan alamat dari perusahaan yang kita buat ini. Misalnya Jalan Anggrek nomor 25. Di sini juga kita dapat menambahkan kota di mana perusahaan ini kita buat. Misalnya di sini kita buat di Indralaya. Status ini mengisi provinsi mana provinsi di mana kita membuat perusahaan ini. Di sini saya menambahkan Sumatera Selatan. Dan juga kita harus menambahkan kode pos di sini. Dan ini negaranya otomatis terisi karena kita mengisinya di Sumatera Selatan. Di sini juga kita harus memasukkan NPWP dari perusahaan kita ini, ID perusahaan, dan memilih mata uang yang kita gunakan untuk perusahaan ini. Karena di sini Indonesia, kita akan menggunakan Indonesia rupiah. Dan juga kita akan menambahkan nomor HP dari perusahaan kita dan email dari perusahaan kita. Selanjutnya kita juga dapat memasukkan alamat website kita, perusahaan kita. Nah, di sini juga kita dapat memilih warna dari tampilan perusahaan kita nanti. Untuk menyimpan perusahaan yang telah kita buat, kita dapat menekan tombol ini, yaitu simpan secara manual, lalu klik konfirmasi. Oke, dan otomatis perusahaan yang kita buat tadi telah tersimpan di bagian sini. Ini PT Merpati Jaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul karyawan, yang dimana di dalam modul ini terdapat seluruh data anggota karyawan perusahaan yang telah tergabung di dalam perusahaan ini. Untuk karyawan ini sendiri dapat diintegrasikan dengan modul rekrutmen. Tapi kita juga dapat menambahkan karyawan ini secara manual di tombol baru ini. Kita klik tombol baru ini. Nah, di sini kita dapat mengisi data diri dari karyawan yang ingin kita tambahkan. Contohnya di sini kita akan menambahkan nama, email, telepon kantor, nomor HP, beserta kita akan menaruh dia di departemen mana dan jabatan apa di dalam perusahaan ini. Misalnya saya akan menambahkan nama karyawannya Dodi Widodo. Sini juga kita dapat menambahkan foto profile untuk karyawan ini. Misalnya saya menambahkan foto profile. Ini misalnya. Nah, sini juga kita dapat menambahkan email dari si Dodi ini. Misalnya dodi@gmail.com, telepon kantor, nomor HP dari Dodi Widodo ini. Nah, sini juga kita menambahkan dia ini sebagai apa di PT ini, karena sini tidak ada ya sudah kita skip saja. Selanjutnya kita dapat menambahkan dia di departemen mana. Misalnya di sini saya akan menambahkan dia di
di departemen pengembangan bisnis misalnya. Jabatan kerjanya itu sebagai apa? Di sana misalnya di sini saya akan menambahkan di manajemen keuangan. Dan kita dapat memilih manajer yang handle si Dodi ini, misalnya si Ahmad Rizal kan. Dan selanjutnya juga kita dapat memberi lokasi kerja dari karyawan ini, misalnya di office, di kantor. Dan juga kita dapat memberi jadwal kerjanya setiap hari itu di mana, tempat kerja dia di hari itu apa. Misalnya di sini kita akan memberi dia kerja di rumah, Selasa di office, dan seterusnya. Dan juga di sini kita dapat menambahkan resume dari karyawan ini dan juga keterampilan dan sertifikasi. Dan nanti otomatis karyawan itu akan langsung tersimpan di si data para karyawan. Selanjutnya di sini di modul karyawan ini juga terdapat departemen, yang mana departemen ini adalah tempat di mana karyawan itu akan bekerja di bagian apa dan di mana. Nah, untuk membuat sebuah departemen baru, kita bisa mengklik tombol baru juga. Misalnya di sini saya akan membuat departemen kemitraan misalnya. Jangan, hubungan masyarakat atau humas biasanya. Nah, di sini kita dapat memilih manajer yang akan menghandle departemen ini, misalnya si Agnes. Nah, jikalau kita ingin menjadikan departemen ini sebagai departemen induk, maka kita tidak perlu mengisi di sini. Kita biarkan saja, maka dia akan menjadi departemen induk. Kalau sudah, kita kembali ke departemen, maka akan otomatis otomatis akan masuk ke dalam departemen yang telah kita buat. Karena di sini kita tadi tidak memasukkan dia kemana aja, jadi di sini tidak ada dia anakan dari departemen tersebut. Jikalau kita ingin menambahkan divisi atau cabang-cabang dari departemen tersebut, kita dapat mengklik tombol baru lagi. Misalnya kita tambahkan divisi sponsor misalnya, karena dia berhubungan dengan masyarakat. Ini juga kita dapat memilih manajer dari divisi sponsor ini, misalnya si Attila. Nah, di sini di departemen induk ini kita isi ke bagian hubungan masyarakat yang telah kita buat tadi. Nih. Nah, langsung kita kembali saja ke departemen. Divisi sponsor tadi otomatis akan tertambahkan, dan di divisi hubungan masyarakat tadi otomatis akan ada cabang dari departemen tersebut. Dari hubungan masyarakat akan ada divisi sponsor. Selanjutnya di modul karyawan ini kita juga dapat menjadwalkan pelatihan untuk para karyawan. Misalnya di sini kita klik tombol learning, di sini ada training attendance atau penjadwalan pelatihan. Nah, di sini kita dapat menambahkan baru jadwal pelatihan buat para karyawan. Contohnya di sini saya ingin memberi pelatihan kepada si Henry Susilo. Misalnya dia ingin kita akan memberi dia pelatihan public speaking misalnya. Dan kita juga akan jadwalkan kapan dia akan mengikuti pelatihannya, misalnya tanggal 29 November nanti. Sini kita klik pelatihan. Dan di sini nanti akan dimasukkan sertifikat dari hasil pelatihannya. Selanjutnya juga di bagian karyawan ini juga ada pemberian sertifikat untuk bagi para karyawan yang telah mendapatkan skill. Misalnya di sini kita tekan baru saja, misalnya si Ahmad Kurniawan, karena dia memiliki skill olahraga, misalnya di sini futsal, dan dia juga sudah menjadi atlet, simpan. Nah, maka otomatis si Ahmad Kurniawan nanti akan diberikan sertifikat dari perusahaan ini bahwa dia telah mengikuti futsal lah, gitu.
Nah, di laporan ini dapat menampilkan inventaris keterampilan yang dimiliki para karyawan. Karena tadi belum ada, karena belum masuk sini. Selain itu sertifikat-sertifikat juga belum ada. Nah, di karyawan ini juga terdapat beberapa integrasi ke modul-modul lain. Mulai dari ke payroll atau penggajian, ke absensi para karyawan, ke perekrutan karyawan, ke cuti karyawan, dan bahkan juga ke makan siang karyawan yang bakal dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Di sini juga karyawan juga dapat membuat sebuah rekrutmen, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, dan juga dapat di karyawan juga dapat membuat onboarding atau offboarding. Misalnya di sini saya akan membuat onboarding baru atau rencana karyawan. Misalnya dia mau mengikuti pelatihan, pelatihan karyawan yang nah, jadi kita akan menyediakan pelatihan ini pelatihan pelatihan AI misalnya. Nah, kita bakal memberi ke Departemen Administrasi Umum. Maka di onboarding nanti, nah akan ditambahkan berapa sih jumlah apa sih rencana yang akan dilakukan oleh karyawan untuk depannya, yaitu pelatihan AI. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Triandini Banawati dan di sini saya bakal menjelaskan modul perekrutan. Nah, di sini eh, untuk membuka lowongan pekerjaan kita tuh harus membuat departemen dulu. Nah, departemen tadi cara membuatnya sudah dijelaskan oleh teman saya Dimas Ahmad Fadil. Nah, setelah membuat departemen, kita tuh bakal membuka lowongan pekerjaan dengan cara klik baru di sini. Kemudian di sini kita buat misalkan manajer. Kemudian ini masukkan email lamaran dulu. Misalkan email lamarannya RD, kemudian buat. Nah, di sini otomatis tadi lowongan pekerjaan tadi sudah ada. Kemudian untuk mengatur detail pekerjaan, kita klik konfigurasi. Kemudian di sini kita isi para pewawancara, misalkan Dimas, kemudian emailnya HRD. Terus di sini departemennya karena manajer kita masukkan ke misalkan operasional. Nah, setelah itu untuk target ini tuh digunakan untuk misalkan kita membutuhkan karyawan manajer ini misalkan dua, kita klik dua new employees. Kemudian untuk keterampilan yang diharapkan misalkan bahasa bahasa Inggris, kemudian ini empat. Kemudian bahasa soft skill-nya pemecahan pengambilan keputusan terus simpan. Terus di sini untuk expected degree-nya itu kita bisa pilih gelar sarjana. Misalkan kita butuh yang gelar sarjana. Terus untuk tipe pekerjaan itu kita bisa pilih full time. Nah, untuk membuat lowongan pekerjaan ini bisa dilihat orang-orang, kita tuh klik terpublikasi di sini, kita aktifkan, dan itu bakal otomatis langsung terintegrasi ke website. Di sini kita klik pergi ke website. Nah, di sini di bagian pekerjaan ini kita bisa lihat ada lowongan-lowongan yang telah kita buka. Dengan tadi manajer, kita klik manajer. Kemudian untuk melamar pekerjaannya kita klik di sini melamar sekarang juga. Kemudian kita masukkan di sini misalkan Anissa. Oke. Kemudian untuk email misalkan anissa@gmail.com. Terus nomor HP-nya dimasukin. Terus di sini profile LinkedIn untuk melihat skill ataupun pengalaman-pengalaman eh, pelamar. Misalkan di sini kita masukin BPS.
com. Terus di sini resume, kita bisa pilih file untuk masukin CV, masukin CV. Kalau masukkan CV, kita bisa klik masukkan pengenalan singkat kita, misalkan. Hmm, Nah, di sini setelah itu kita klik saya merasa beruntung untuk memasukkan lamaran. Nah, di sini kita bisa lihat lamaran tadi sudah masuk ke email Muhammad Rijal. Kemudian, kemudian di sini kita lihat di lamaran tadi. Nah, di bagian manajer di sini tadi itu ada satu lamar yang sudah kita contohkan tadi. Misalkan di sini Nisa Putri, ini bisa kita pindahkan secara manual ke sini ke tahap seleksi selanjutnya. Tapi saya akan jelaskan satu persatu. Eh, nah, di sini kita bisa lihat lamaran yang masuk tadi kan si Anissa Putri. Kemudian kita bisa menilai profilnya, misalkan kita kasih bintang 3, yang artinya sangat bagus. Kemudian di sini kita bisa apabila ini diterima, maka kita bisa melanjutkan eh, dengan klik siap untuk tahap berikutnya. Nah, kemudian di tahap kualifikasi, di sini juga kita bisa menilai eh, para pelamar, misalkan di sini si Anissa Putri tadi, dan kita bisa memberikan catatan, misalkan lolos ke tahap wawancara. Kemudian di sini eh, kita klik lagi, siap untuk tahap berikutnya. Kemudian di sini di tahap wawancara pertama, kita bisa eh, memasukkan para pewawancara, misalkan si Dimas. Nah, kemudian untuk labelnya kita masukin ke manajer. Nah, setelah itu, setelah mengatur para pewawancara dan segala macamnya, kita bisa mengatur jadwal untuk tahap wawancara ini dengan cara klik di sini. Kemudian misalkan kita mau tanggal 2 November, 2 Desember. Terus kita klik 2 Desember di sini. Terus kita bisa tadi karena yang mewawancarai tadi si Dimas, kita cari di Dimas. Nah, kemudian misalkan ini untuk lokasinya kita mau online, kita klik video tadi untuk menampilkan linknya. Terus kita klik, kita buat di sini online meeting. Kemudian visibilitasnya pribadi, terus simpan. Nah, di sini kita bisa lihat udah terjadwal pada tanggal 2 Desember. Nah, setelah itu, eh, setelah pelamar melakukan wawancara, apabila kita lolos ke tahap selanjutnya, kita klik lagi di sini siap untuk tahap berikutnya. Kemudian sama untuk wawancara kedua kita bisa ganti lagi di sini tanggalnya, bukan tanggal 4, terus online meeting, visibilitasnya pribadi, terus simpan. Nah, terus apabila lolos lagi ke tahap selanjutnya, kita bisa eh, klik di sini siap untuk tahap berikutnya. Dan di proposal kontrak ini, di proposal kontrak, kita tuh bisa ngebuat kontrak untuk pekerjaan dengan cara klik di sini, kirim pesan, terus di sini, terus eh, buat judulnya kontrak pekerjaan.
Kemudian di sini kita masukin eh, kayak eh, link untuk melakukan tanda tangan. Misalkan di sini tanda tangan kontrak. Terus di sini HTTPS misalkan eh, kontrak diterapkan dan kita bisa tambahkan keterangan. Kita bisa atur tanggalnya juga. Kemudian kirim ke sebelumnya kita bisa tambahkan juga file file kontrak. Setelah itu kita kirim. Nah, maka di sini para pelamar bakal menerima email dari si recruiter tadi. Nah, setelah itu pelamar bakal melihat file kontrak tadi dan mengisi di sini eh, misalkan gaji yang diharapkan oleh si pelamar 5 juta dengan tunjangan asuransi kesehatan misalkan kesehatan. Nah, kemudian di sini perusahaan akan mengajukan gaji eh, 4.500.000 sorry. Dengan tunjangan bakal diberikan juga asuransi kesehatan. Nah, kemudian setelah pelamar menandatangani kontrak, kita bakal eh, ke tahap selanjutnya di kontrak ditandatangani. Nah, di sini HR akan melihat gaji yang diharapkan oleh si pelamar tadi dan juga apabila disetujui, maka HR bakal menandatangani kontrak juga. Nah, setelah itu untuk melakukan penerimaan, kita klik buat karyawan di sini. Di sini kita otomatis bakal masuk ke modul karyawan. Nah, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, untuk membuat pengguna yang bisa digunakan untuk absen dan segala macamnya itu bakal dilanjutkan oleh Ahmad Rizal Khairi. Baik, perkenalkan saya Ahmad Rizal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu melanjutkan untuk modul absensi, cuti, makan siang, dan payroll. Baik, untuk di sini saya akan memulai dengan absensi, yang mana di sini ada tampil menu dashboard utama dari absensi yang bisa diatur dari pekan, hari, bulan, kuartil, dan tahun. Di sini contohnya ada yang sudah absen untuk tanggal 27 Oktober. Di sini sebagai admin kita bisa menambahkan absensi, misalnya kita tambahkan adalah eh, Alexander Isak dengan jam kerjanya dimulai dari jam 8 sampai sampai jam 20 malam. Maka di sini Alexander Isak akan terhitung kerja 11 jam. Kita lihat di sini bisa kita validasi sebagai admin menyetujui apakah benar Alexander Isak ini setuju, maka kita juga akan bisa mengakses di menu absensi, yaitu adalah pindai lencana. Di sini karyawan bisa mengabsen menggunakan kartu pengenal yang sudah mereka dapatkan. Terkadang di sini sering terjadinya error saat memindai lencana. Eh, Pemindaian lencana pertama itu akan masuk
ke absen, check-in, dan saat pemindaian yang kedua, maka itu akan check out. Oke, langsung saja ke penjelasan yang lain. Kita kembali masuk di absensi. Di sini kita juga bisa melihat manajemen laporan dari absensi karyawan. Contohnya yang kita ambil tadi adalah eh, Alexander Isak. Jadi Alexander Isak ini bekerja 14 jam, yang jam yang diharapkan adalah 11 jam, dan dia memiliki selisih saldo atau jam kerja ekstra itu 3 jam. Di sini kita bisa lihat penjelasan di pengaturan, yaitu check out dan check in otomatis. Di sini juga bisa menggunakan mode kiosk tadi yang menggunakan barcode, RFID, pemilihan manual. Di sini ada waktu toleransi menguntungkan perusahaan dan menguntungkan karyawan yang kita setting itu 15 menit. Jadi apabila misalnya jam kerja karyawan itu harusnya jam 4 untuk check out, apabila mereka check out di jam 3:45, artinya 15 menit selisihnya itu untuk menguntungkan karyawan dan untuk menguntungkan perusahaan. Itu maka tidak akan dihitung bolos dan tidak akan dihitung lembur. Mungkin langsung ke modul cuti. Di modul cuti ini kita bisa menambahkan yang namanya cuti. Cuti untuk hari-hari libur. Di sini berdasarkan hmm, sini bisa menambahkan cuti. Misalnya tipe cutinya adalah cuti menikah dari tanggal 27, bentar. Dari tanggal 27 ke tanggal 30. Untuk Ahmad Rizal sebagai cuti, kita serahkan permintaan, maka di sini bisa lihat di manajemen cuti untuk divalidasi, ditolak, divalidasi atau ditolak. Misalnya kita validasi, maka di manajemen eh, di laporan itu akan terlihat bahwa Ahmad Rizal itu di sini cuti menikah, durasi harinya 2 hari di bulan November. Nah, di sini cuti menikah. Di sini juga bisa dilihat berdasarkan bulan atau berdasarkan pekan. Itu Ahmad Rizal cuti dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Kenapa dihitung 2 hari? Karena tanda tangan kontrak di Ahmad Rizal Herula itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu itu terhitung tidak cuti, walaupun sebenarnya saat mengajukan itu kita mengajukannya 4 hari. Seperti itu. Mungkin lanjut ke modul makan siang. Di sini modul makan siang di penjelasan pengaturan. Di sini ada overdraft makan siang, yang mana bisa, intinya adalah karyawan itu bisa kasbon kepada perusahaan sebanyak 100.000. Apabila melebihi 100.000, maka karyawan tidak bisa memesan makanan seperti itu. Jadi maksimal berhutang kepada perusahaan adalah 100.000. Oke, kita lihat tadi di sini ada sudah yang pernah diinput adalah pemasok dan juga produknya. Kita tambahkan baru misalnya KFC. Kita pemasoknya juga kita buat KFC. Untuk alamat kita buat hmm. Untuk pengiriman itu kita buat pengiriman agar bisa diproses oleh sang pemasok. Di sini lokasi kita juga bisa menambahkan bahwa KFC ini bersedia atau melayani untuk pemesanan atau pengantaran ke Haki Office, ke Office Pelaju,
Office Pak Jo, atau kita juga bisa menambahkan sebenarnya di sini untuk Office Laya misalnya. Kita ada kantor di cabang Indralaya, maka bisa ditambahkan. Kirim pesanannya itu bisa lewat email, kita buat baru. Oh, oke, di sini pasti sudah masuk di menu pemasok. Di sini masuk KFC. Dan di sini kita masuk ke produk ya. Kita bisa buat menu baru atau nama produknya misalnya nasi ayam goreng. Kategori produknya adalah nasi, misalnya pemasoknya ada kita buat tadi adalah KFC ya. Dengan harga KFC-nya 25.000, kita buat baru, maka di sini akan masuk produk. Nah, nasi ayam goreng KFC dengan pemasok KFC. Oke, misalnya kita mau pesan untuk Dimas. Dengan saldo Dimas itu minus 20.000. Artinya Dimas sudah berhutang 20.000 kepada perusahaan. Sini Dimas misalnya sedang bekerja di Office Layo. Maka pemasok yang tersedia hanya nasi ayam goreng. Kalau Office Baju dia akan terkategori sesuai tempat dari pemasok. Contohnya Office Layo tadi, nasi goreng, maka Dimas bisa memesan. Oke, kita ambil contoh misalnya Office Baju. Nah, di sini bisa tambahkan ke keranjang, maka pesan bisa dipesan sekarang oleh Dimas. Di sini di manajer kita bisa lihat bahwa eh, pesanan dari Dimas itu masuk untuk diperintahkan. Misalnya kita kita pilih perintahkan di sini maka akan terlihat ya. Contoh misalnya Dimas ini kita pilih dan setelah diperintahkan maka akan diproses misalnya. Maka akan di sini diklik akan eh, diterima dari pesanan Dimas. Bisa kirim juga notifikasi kepada Dimas yang akan terintegrasi nanti ke akunnya Dimas. Contoh misalnya di sini dibatalkan juga bisa. Sini contoh misalnya dari kopi kenangan, itu Anissa memesan, tapi si admin memilih untuk membatalkan itu bisa. Oke, di makan siang juga adanya namanya cash move. Jadi seandainya misalnya dari karyawan itu mau top up kepada admin, memberikan secara offline, dan admin juga bisa menginput uang dari si karyawan untuk dimasukkan. Contoh misalnya kita buat baru, misalnya tadi Dimas ya, Dimas. Oke, tanggalnya tanggal hari ini, misalnya Dimas top up untuk makan siang kepada admin itu 200.000, maka bisa kita buat baru. Maka terlihat di sini cash move dari Dimas masuk sejumlah 200.000. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang payroll. Di sini payroll itu sangat kompleks, yang mana saat karyawan itu digaji, itu harus adanya namanya kategori tanda tangan kontrak, dan juga gaji, dan juga harus mengisi nomor identifikasi, nomor akun bank, dan juga lain hal untuk bisa dientrikan atau dibayarkan perusahaan. Contoh misalnya kita lihat ya, karyawan yang ada 40 karyawan tanpa kontrak yang sedang berlangsung. Kita contoh ambil eh, Bayu Nugraha misalnya. Kita pilih Bayu Nugraha.
Nah, di sini kita lihat penggajian. Nah, penggajian di sini masih tidak jelas. Maka dari situlah sistem dari payroll itu terintegrasi sebenarnya kepada karyawan untuk digaji. Contoh misalnya kita masukkan di sini adalah gaji tetap dengan kontrak dari dimulai tanggal 1. Misalnya gajinya adalah 20 juta. Dengan tipe karyawan adalah karyawan, jenis kontrak permanen, PI kategorinya juga ini misalnya BPJS-nya kita ambil 20% misalnya. Jadwal kerjanya berdasarkan absensi, standarnya 40 jam per week. Maka penyesuaian gaji. Di sini juga ada namanya bonus, bisa dibilang. Contoh misalnya bantuan untuk anak, ini bonusnya. Dalam bonusnya anak itu 1 juta. Maka kita entry dengan durasi one time dari tanda tangan kontrak. Kita simpan, maka akan masuk dari penyesuaian gaji dari Bayu Nugraha. Selanjutnya pribadi, itu kita perlu namanya memasukkan rekening bank. Rekening bank. Makanya kita buat nomor rekening bank dari Bayu Nugraha adalah ini. Hmm, Nama banknya misalnya Bank BCA. Bisa kita buat. Kita checklist, kirim mau. Nah, maka di sini akan trusted dari nomor rekening Bayu. Baik, kembali ke payroll lagi. Untuk absensi ya tadi. Contoh kita masukkan absensi dulu dari Bayu tadi. Bayu Nugraha. Misalnya dia dari jam 7 ke jam 23 misalnya. 23. Maka di sini terhitung jumlah jam kerjanya 15 menit. Maka di sini juga terhitung lembur nanti. Itu akan terintegrasi kepada payroll. Bahwa dia menghitung jam ekstra bekerja dari Bayu Nugraha. Kita simpan. Oke, kita lihat ke payroll tadi. Entry kerja. Nah, Bayu Nugraha bisa terlihat. Di sini ada 15 jam Bayu Nugraha itu bekerja. Maka kita lihat slip gaji dari Bayu Nugraha. Kita entrykan. Maka kita bisa hitung lembar. Maka draft sudah dibuat. Draft gaji Bayu Nugraha sudah dibuat. Kita bisa lihat ke entry kerja. Em, Bayu Nugraha. Di slip gaji Bayu Nugraha ini sudah masuk ke draft. Maka di sini bisa divalidasi. Oke, setelah divalidasi, maka draftnya itu selesai. Slip gaji, kita lihat. Slip gaji dari Bayu Nugraha. Itu sudah selesai. Dengan gaji kotor itu 24 juta, gaji dasarnya tadi kita input 20 juta per bulan, dan dipotong 20% BPJS tadi ya. Maka gaji bersih yang diterima Bayu Nugraha adalah 15.925.000. Di sini kita juga bisa lihat sudah divalidasi. Oke, dan juga sudah divalidasi, maka akan lanjut ke tandai sebagai sudah dibayar. Maka gaji Bayu Nugraha pada bulan November itu terhitung sudah lunas. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait modul absensi, cuti, makan siang, dan payroll. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.